Hai teman-teman, selamat pagi, Shalom. Apa kabar kelas 11? Kalian sudah naik dari kelas 10 ke kelas 11. Saya harap kalian sudah bisa lebih dewasa di dalam mengikuti KBM. Yang saat ini meskipun melalui online, tapi kalian tetap semangat, ya. Ya. Saya perkenalkan sekali lagi, nama saya Tini Setiabudi karena mungkin ada siswa yang baru pertama kali bergabung di Sekolah Terang Bangsa. Rencana pembelajaran dan tema pada semester ini kalian bisa buka di buku materi yang untuk kelas 11 ya. Dan di situ tertera di dalam semester ganjil ini kita akan belajar dua segmen ya. Yang pertama yaitu mengenai keluarga, dan di segmen yang kedua ada 2 poin, yaitu tentang pernikahan Kristen dan juga tentang tantangan di zaman milenial. Itu garis besar yang akan kita pelajari selama semester ini. Bukunya saya harap kalian semua sudah siap dengan buku materi dan juga LUK-nya, yaitu soal-soal yang akan kita pelajari bersama. Ya, sebelum kita berdoa, saya akan membacakan terlebih dahulu firman Tuhan yang menjadi dasar daripada pelajaran kita pada hari ini. Ada di pembacaan Alkitab tertulis di Kejadian 2 ayat 1 sampai 7. Saya membacakan dari Alkitab Bahasa Indonesia Masa Kini. Berbunyi demikian, maka selesailah penciptaan seluruh alam semesta. Pada hari yang ketujuh, Allah telah menyelesaikan pekerjaannya itu, lalu ia beristirahat. Maka diberkatinya hari yang ketujuh itu, dan dijadikannya hari yang khusus, karena pada hari itu Allah beristirahat setelah menyelesaikan pekerjaannya. Itulah riwayat penciptaan alam semesta. Taman Eden. Ketika Tuhan Allah membuat alam semesta, belum ada benih yang bertunas dan belum ada tanam-tanaman di bumi. Karena Tuhan belum menurunkan hujan dan belum ada orang untuk mengerjakan tanah itu. Tetapi air mulai merembes dari bawah dan membasahi permukaan bumi. Kemudian Tuhan Allah mengambil sedikit tanah, membentuknya menjadi seorang manusia, lalu menghembuskan nafas yang memberi hidup ke dalam lubang hidungnya, maka hiduplah manusia itu. Ya. Nah teman-teman, sebelum kita melanjutkan, saya akan ajak kalian dulu untuk memuji Tuhan dengan sebuah lagu, tapi singkat saja, yang sesuai dengan tema pelajaran kita pada hari ini. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur untuk siswa-siswi kelas 11 yang pada hari ini boleh kembali mengikuti KBM sekalipun melalui online. Kami tetap mohon berkat-Mu Tuhan, supaya pelajaran yang akan kami bahas, baik pada hari ini maupun pada semester ini, semuanya boleh membawa berkat dalam kehidupan kami, menjadi persiapan untuk masa depan yang Engkau rencanakan atas setiap siswa-siswi kelas 11.
Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ya, jadi hari ini kita akan membahas mengenai keluarga. Tema yang pertama di semester ini mengenai keluarga adalah Allah membentuk keluarga. Jadi kita belajar, teman-teman, kalian semua, kita semua hidup dalam sebuah keluarga. Kalau kalian bisa ada di keluarga orang tua kalian, itu bukan kebetulan, melainkan benar-benar Tuhan yang merencanakan segala-galanya. Dan Allah sendiri yang mempunyai inisiatif untuk kita bisa hidup dan menjadi dewasa di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Kita tahu bahwa keluarga itu ada keluarga inti. Keluarga inti itu siapa saja? Ya, kalian pasti tahu kan? Ayah, ibu, dan anak-anak. Itu disebut keluarga inti. Ayah, ibu, dan anak-anak sebenarnya merupakan gambaran daripada Allah Tritunggal sendiri, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang lemah lembut dan yang bekerja dengan halus, dengan penuh cinta, itu adalah gambaran seorang ibu. Jadi sebenarnya keluarga merupakan gambaran dari kehadiran Allah sendiri di tengah-tengah dunia ini. Karena itu kita dipanggil oleh Tuhan di dalam hidup sebagai keluarga. Kita seharusnya menghadirkan kehadiran Allah di dalam dunia ini. Dan itulah yang mempermuliakan nama Tuhan. Selain keluarga inti, ada juga keluarga besar, di mana mungkin di rumah kalian ada kakek, ada nenek, atau opa, oma, ada om, tante, ada saudara sepupu, dan sebagainya yang bergabung di dalam keluarga kalian, itu disebut keluarga besar. Ya, kita belajar bahwa semuanya itu ada di dalam pengaturan Tuhan. Jadi kalau kalian hidup sebagai keluarga kecil yang mungkin hanya ayah, ibu, dan kamu saja bertiga, atau mungkin kalian hidup dalam keluarga besar di mana saudara kalian banyak, ada kakek, nenek, ada semua saudara-saudara dalam satu rumah. Itu semua jangan menjadi sebuah beban atau kalian berpikir yang negatif, tapi bersyukurlah karena dimanapun kita dibesarkan, semuanya akan membawa kebaikan buat kita, akan mendidik kita supaya kita jangan egois, jangan mementingkan diri sendiri, tapi kita belajar untuk bisa hidup bersama dengan orang lain. Ya. Terbentuknya sebuah keluarga itu bukan inisiatif manusia, melainkan inisiatif Allah sendiri. Jadi kalian jangan suka jengkel ya sama mungkin sepupu atau kakak atau adik, atau mungkin adik kamu suka usil kakak kamu, kurang sayang, atau kamu merasa dicuekin sama papa mama. Jangan marah kepada mereka, tapi pandanglah Tuhan. Tuhan yang menaruh kalian di keluarga itu pasti ada rencana dan kehendak Allah. Ya. Tuhan itu punya rencana atas dunia ini supaya orang-orang berdosa di dunia ini bisa diselamatkan. Supaya orang-orang di dunia ini jangan masuk neraka, jangan binasa. Tuhan punya rencana atas keselamatan umat manusia. Dan untuk rencananya itu, Allah melibatkan keluarga. Kita lihat ya, di dalam Alkitab kita bisa melihat keluarga Adam dan Hawa. Keluarga ini dipakai Tuhan untuk menjadi manusia mula-mula yang nantinya melahirkan anak-anak, cucu, ya, sampai buyut, sampai kepada keturunan-keturunannya. Karena apa? Tuhan mau pakai Adam dan Hawa untuk memenuhi bumi ini dengan umat manusia. Kita juga lihat keluarga Nuh dengan 3 anaknya Sem, Ham, dan Yafet. Tuhan punya rencana. Pada waktu itu manusia sudah berbuat jahat, sudah berbuat hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Karena itu Tuhan mau membinasakan semua manusia di dunia ini.
Kecuali Nuh, karena Nuh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nuh dipakai Tuhan untuk membuat bahtera yang akan menyelamatkan siapa yang mau percaya. Tetapi sayang, pada waktu itu, zaman itu tidak ada yang mau ikut. Jadi hanya keluarga Nuh, suami istri, dan 3 anak dan 3 menantunya yang diselamatkan. Setelah itu keturunan mereka, lahirlah Abraham. Abraham sebetulnya orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi ketika Tuhan memanggil Abraham, dia mau meresponi panggilan Tuhan. Dia mau mengikuti jalan-jalan Tuhan untuk mengelilingi akan tanah Kanaan pada waktu itu yang akan dijanjikan Tuhan menjadi milik mereka. Kalian tahu ceritanya kan? Abraham harus menunggu 25 tahun sampai melahirkan Ishak. Dan setelah Ishak remaja, dia pun diminta untuk dipersembahkan. Tetapi di dalam menjalani rencana Tuhan, Abraham selalu taat dan ikut Tuhan dengan setia, sehingga dia akhirnya mendapat sebuah predikat yang luar biasa, yaitu Bapa orang beriman. Nah, Tuhan juga punya rencana atas keluarga kita masing-masing, ya. Jadi kalian berdoa buat keluarga supaya papa, mama, dan saudara-saudara bersama dengan kamu juga bisa masuk dalam rencana Tuhan untuk sesuatu yang besar, sesuatu yang mulia, sesuatu yang indah untuk menjadi berkat. Kalian juga tahu Ishak, anak daripada Abraham yang menikah dengan Ribkah, mereka melahirkan anak kembar Esau dan Yakub, dan Yakub dipilih oleh Tuhan untuk melahirkan 12 anak laki-laki yang akhirnya menjadi 12 suku Israel. Tuhan punya rencana untuk ada bangsa Israel, yaitu sebuah bangsa yang peraturan-peraturannya, hukum-hukumnya, ketetapan-ketetapannya bukan berasal dari manusia, tetapi berasal dari Tuhan sendiri. Itulah yang Tuhan mau, supaya melalui keturunan Abraham, yaitu bangsa Israel, umat manusia di dalam dunia ini bisa diselamatkan melalui Tuhan Yesus yang menjadi keturunan daripada Daud. Kita juga melihat 3 bersaudara, Musa, Harun, dan Miriam, yang dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan bangsa Israel kemudian masuk ke tanah Kanaan di bawah pimpinan Yosua. Kalian juga tahu keluarga Elkana yang melahirkan Samuel, dan Samuel kemudian menjadi nabi bagi bangsa Israel. Kalian juga tahu tentang Raja Daud, Salomo, dan akhirnya Tuhan Yesus sendiri yang adalah keturunan daripada dikatakan Raja Daud. Tuhan Yesus datang ke dunia ini dan lahir di dalam keluarga Yusuf dan Maria. Dan pada hari ke-8 Tuhan Yesus disunat dan dibawa ke bait Allah untuk dipersembahkan. Allah Bapa melahirkan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini bukan hanya untuk ada di dalam dunia ini, tetapi ada sebuah rencana, yaitu untuk menyelamatkan umat manusia. Tuhan Yesus dengan mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga, Tuhan Yesus sedang melakukan kehendak Bapa. Dan Tuhan Yesus lahir di dunia ini pun melalui keluarga. Tuhan Yesus tidak lahir langsung ada di dalam dunia ini, tetapi melalui keluarga. Ya, itulah sebabnya Tuhan mencintai keluarga. Tuhan menghargai keluarga karena Tuhan punya rencana. Tujuan Allah membentuk keluarga adalah supaya di dalam keluarga sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, kita semua bisa belajar tentang kasih Allah Bapa kepada manusia. Seperti Bapa di dalam dunia ini yang sayang kepada anak-anaknya. Demikian kita bisa mengenal bahwa Allah Bapa di surga itu mengasihi kita. Dia mempedulikan kita dan Dia memelihara kita. Itu tujuan Allah membentuk keluarga. Dan yang kedua, tujuan Allah membentuk keluarga
adalah supaya kita bisa dibentuk karakternya, ya. Kalau kita hidup bersama dengan orang lain, kita kan nggak boleh egois, ya. Kita nggak boleh mementingkan diri sendiri. Jadi kita belajar untuk menjadi orang yang sabar. Kita belajar untuk menjadi orang yang mengerti orang lain. Kamu belajar untuk mengerti papa mamamu. Kamu belajar untuk mengerti kakakmu, adikmu, ya. Itu sebenarnya yang Tuhan mau. Memang kadang-kadang hidup dalam keluarga tidak mudah, ya. Kita mungkin kadang-kadang mengalami ada sedikit penderitaan dalam kehidupan kita. Tetapi semua itu bukan tujuannya supaya kita menderita, tetapi supaya kita dibentuk karakternya. Kita tidak egois. Di dalam keluarga juga seorang suami belajar untuk mengasihi istrinya. Dan seorang istri belajar menghormati suaminya. Anak-anak belajar untuk taat kepada orang tuanya. Itu adalah tujuan Allah membentuk keluarga. Kalau kita hidup sendiri, tidak dalam sebuah keluarga, kita akan menjadi orang yang sangat egois, yang hanya memikirkan diri sendiri. Tetapi justru dalam keluarga, kita belajar untuk takut akan Tuhan. Kita belajar untuk menghormati satu dengan yang lain, juga menghormati Tuhan, ya. Karena itu sebenarnya melalui keluarga Tuhan ingin supaya kita semua belajar untuk taat kepada Tuhan. Anak-anak belajar taat kepada orang tua, dan orang tua mendidik anak-anak untuk taat kepada Allah di surga. Untuk kita bisa menghormati, mengenal, dan percaya kepada Allah Bapa, Allah Putra Tuhan Yesus, dan juga Allah Roh Kudus. Itu sebenarnya mengapa kita dilahirkan di dalam sebuah keluarga. Karena itu bersyukurlah kita tinggal di keluarga seperti apapun. Tuhan sedang turut bekerja untuk membawa kebaikan buat kita dan mempersiapkan kita untuk sebuah masa depan yang indah. Baik masa depan di dunia ini, kalian akan menjadi seorang yang profesional di dalam bidang kalian masing-masing. Dan juga kalian sedang dipersiapkan untuk masuk dalam hidup yang kekal. Karena kita tahu bahwa hidup itu bukan cuma di dunia ini saja, bukan? Ya, hidup kita itu sampai nanti di dalam kekekalan, di dalam surga. Di sana kita tetap mempunyai tugas-tugas yang mulia, tugas-tugas yang indah. Kita di sana akan menyembah Bapa, kita akan mengenal Tuhan Yesus lebih lagi, dan kita akan bisa bercakap-cakap dengan Roh Kudus. Karena itu sejak sekarang, biarlah kita belajar berkomunikasi dengan keluarga kita, dan kita juga belajar berdoa dengan sungguh-sungguh berkomunikasi dengan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, karena itu teman-teman kelas 11, ya, saya percaya kalian sudah lebih dewasa daripada waktu kalian di kelas 10. Belajarlah sekarang untuk selalu bersyukur. Jadilah berkat. Kalian di keluarga itu belajar menolong orang tua, belajar menolong kakak dan adikmu, ya. Itu yang akan membuat kalian menjadi dewasa dan semakin mengerti akan kehidupan ini. Apa maknanya, apa tujuannya, biarlah semua itu bertambah jelas untuk hidup kalian. Ya, demikian pelajaran kita pada hari ini yang temanya Allah membentuk keluarga. Saya berharap kalian akan terus mengikuti pelajaran-pelajaran sekalipun melalui online, tetapi tetap semangat dan penuh sukacita. Mari kita berdoa, dan setelah berdoa saya akan memberikan tugas kepada kalian. Bapa yang ada di surga, kami bersyukur karena Engkau sudah melahirkan kami dalam sebuah keluarga. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang membentuk kehidupan kami supaya karakter kami diubahkan. Engkau sedang membentuk kami supaya kami hidup takut akan Tuhan. Engkau sedang membentuk kami untuk kami menghormati orang tua kami dan mengasihi kakak dan adik kami. Mari Tuhan, tolong kami
supaya kehadiran kami di dalam keluarga, kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kalian saya beri tugas, dan tugas itu ada 2. Ya, yang pertama kalian membuat sebuah artikel yang temanya tentang keluarga. Dan kalian bisa melihat di dalam halaman 2 dan halaman 5, di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang akan membantu kalian untuk mengumpulkan data-data mengenai keluarga. Setelah data-data itu terkumpul, buatlah sebuah artikel ya yang temanya keluarga. Tapi kalian boleh membuat tema yang lebih jelas, misalnya keluarga bahagia, atau keluarga yang takut akan Tuhan, atau keluarga kecil, misalnya seperti itu. Kalian sendiri yang menentukan. Pokoknya tentang keluarga. Itu tugas yang pertama. Dan tugas yang kedua ada di halaman 7 dari buku ini ya. Di halaman 7 di sana tertulis kalian diminta untuk mewawancarai ayah dan ibu dengan pertanyaan-pertanyaannya. Ada di halaman 7 itu. Dan nanti setelah wawancara kalian buat laporannya ya. Dan laporan itu dilaporkan di Google Classroom. Dan jika ada pertanyaan yang bersifat pribadi, kalian boleh japri kepada saya di 081 222 12 600. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.